Selamat datang di Bijak News Minggu 2 Maret 2025 bersama saya, Luna. Informasi pertama, istilah klasemen Liga Korupsi Indonesia menjadi perbincangan hangat di media sosial setelah terungkapnya kasus dugaan korupsi oleh pejabat PT Pertamina. Istilah tersebut digunakan untuk memperingkat sementara korupsi di Indonesia yang menjadi simbol daftar kasus korupsi terbesar berdasarkan nilai kerugian negara. Istilah tersebut muncul pertama kali di media sosial Twitter oleh akun Kanselir dan menjadi semakin viral setelah akun Instagram Halo Designers mengunggah posisi dugaan korupsi Pertamina pada Senin 24 Februari. Berdasarkan pemantauan di media sosial, setidaknya terdapat 11 kasus korupsi yang masuk dalam klasemen Liga Korupsi Indonesia dalam 5 tahun sebagai berikut. 1. Korupsi Pertamina atau kerugian negara diperkirakan 968,5 triliun rupiah. 2. Korupsi PT Timah 300 triliun rupiah. 3. Kasus BLBI 138 triliun rupiah. 4. Penyerobotan lahan PT Duta Palma Group 78 triliun rupiah. 5. Kasus PT TPPI 37, triliun rupiah. 6. PT Asabri 22,7 triliun rupiah. 7. PT Jiwasraya 16,8 triliun rupiah. 8. Izin ekspor minyak sawit mentah 12 triliun rupiah. 9. Pengadaan pesawat CRJ 1000 dan ATR 72 sampai 609,37 triliun rupiah. 10. Korupsi proyek BTS 4G 8 triliun rupiah. 11. Korupsi Bank Senturi 7 triliun rupiah. Terkait klasemen Liga Korupsi Indonesia, komentar warganet pun beragam, salah satunya berasal dari akun Sandi Prak yang meminta setiap koruptor untuk dimiskinkan. Semua wajib dimiskinkan plus hukumannya. Di atas 1 triliun hukuman mati, di atas 500 miliar seumur hidup, di atas 100 miliar 25 tahun, di atas 100 miliar 20 tahun, di atas 50 miliar 15 tahun, di atas 5 miliar 10 tahun, di atas 1 miliar 6 tahun, dan di bawah 1 miliar 5 tahun. Selanjutnya, informasi nasional. Mensos Saifullah Yusuf bantah isu anggaran Komisi Nasional Disabilitas 500 juta rupiah, menegaskan setelah efisiensi masih tersisa 3 miliar rupiah lebih tanpa mengganggu layanan publik. Selanjutnya, Badan Gizi Nasional memastikan biaya pengobatan siswa keracunan MBG ditanggung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dari anggaran Satuan Gizi. Biaya Edkes Rp1.000 hingga Rp3.000 per porsi. Daerah bisa menyumbang jika mampu. Beralih ke informasi hukum, Bareskrim Polri tingkatkan kasus pemalsuan 93 SHM di Pagar Laut Bekasi ke penyidikan usai temukan unsur pidana. Penyidik akan panggil saksi dan lengkapi berkas perkara. Selanjutnya, informasi luar negeri. Menlu AS Marco Rubio desak Zelensky minta maaf usai cekcok dengan Trump di Gedung Putih saat bahas mineral jarang dan jaminan keamanan untuk Ukraina. Bijak News mengucapkan selamat menunaikan ibadah Ramadan 1446 Hijriah. Sampai bertemu di informasi bijak berikutnya.